Fitnah Dajjal akan menjadi fitnah yang mengerikan di hari menjelang kiamat. Makhluk yang dilaknat Allah itu akan mempengaruhi iman orang-orang lemah. Sebelum fitnah terjadi, orang-orang golongan yang ragu atau hanya menyembah Allah sekadarnya saja akan menjadi incaran Dajjal. Dan golongan inilah yang sangat diinginkan Dajjal untuk bisa masuk ke dalam fitnahnya. Sedangkan orang-orang beriman, sebelum munculnya Dajjal, akan tetap jadi orang-orang beriman saat fitnah Dajjal terjadi. Nawas Saman radhiyallahu an mengisahkan, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya termaktub, kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal tinggal di bumi? Beliau menjawab, 40 hari, satu hari pertama bagaikan setahun, hari kedua bagaikan sebulan, hari ketiga bagaikan sepekan, dan sisa hari-harinya, sebagaimana hari kalian biasanya. Kami bertanya lagi, wahai Rasulullah, sehari yang bagaikan setahun itu, apakah cukup bagi kami salat sehari saja? Beliau menjawab, tentu tidak, tentukanlah untuk hari itu, sesuai kadarnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam rentang waktu yang begitu lama tersebut, akan terjadi kelaparan dan paceklik. Dari Asma binti Yazid radhiyallahu an, dia berkata, kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah beliau, maka beliau bersabda, di tahun ketiga sebelum munculnya Dajjal, langit menahan sepertiga air hujannya dan bumi menahan sepertiga tumbuhannya. Di tahun kedua sebelum keluarnya Dajjal, langit menahan 2/3 air hujannya dan bumi menahan 2/3 tumbuhannya. Setahun sebelum keluarnya Dajjal, langit menahan seluruh air hujan dan bumi menahan seluruh tumbuhannya. Sehingga tidak tersisa satupun makhluk yang bersepatu khuf atau makhluk berkuku kecuali pasti mati. Hadis riwayat Ahmad. Dalam kondisi kelaparan dan paceklik tersebut, apa yang akan dimakan oleh orang-orang beriman? Dalam buku berjudul Ensiklopedia Akhir Zaman, Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad menceritakan soal makanan yang akan dimakan orang-orang yang beriman di akhir zaman kelak. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah menceritakan kondisi sulit dan dahsyat yang terjadi menjelang munculnya Dajjal. Aku bertanya, wahai Rasulullah, di manakah orang Arab pada waktu itu? Beliau menjawab, wahai Aisyah, orang Arab pada saat itu sangat sedikit jumlahnya. Aisyah kembali bertanya, makanan apakah yang mencukupi orang-orang beriman pada waktu itu? Beliau menjawab lagi, apapun yang mencukupi para malaikat, yakni tasbih, takbir, tahmid dan tahlil. Aku bertanya, harta apa yang paling baik pada waktu itu? Beliau menjawab, seorang budak yang kuat, yang mampu mencukupi kebutuhan air minum tuannya. Adapun makanan, maka tidak ada makanan pada saat itu. Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan dalam hadis lain disebutkan bahwa makanan malaikat Allah akan menghilangkan rasa lapar yang melanda hamba-hambanya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanyai tentang makanan orang-orang beriman pada zaman berkuasanya Dajjal. Beliau benar menjawab, makanan malaikat. Mereka kemudian bertanya, apa makanan malaikat itu? Mereka menjawab, makanan mereka adalah ucapan tasbih dan takdis, mensucikan Allah. Siapa saja yang pada hari itu ucapannya tasbih dan takdis, maka Allah pasti menghilangkan kelaparan darinya sehingga dia tidak takut kelaparan. Hadis riwayat Al-Hakim. Inilah makanan orang-orang beriman saat Dajjal datang di hari kiamat, yaitu makanan malaikat yang berupa tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil. Dengan makanan tersebut, niscaya Allah akan mengangkat rasa lapar yang menimpa orang-orang yang beriman ketika fitnah Dajjal berlangsung. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah keimanan kita. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga Allah melindungi kita dari fitnah Dajjal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.